Selamat datang di program Praditas Talk and Talk episode ke-8. Untuk episode ini kita beri judul Merangkul Emosi dan Kondisi Pikiran yang Mengganggu. Selama bertahun-tahun saya telah bertemu banyak praktisi meditasi yang percaya, seperti yang saya yakin di saat itu, bahwa jika kita bermeditasi dan penuh dengan kesadaran, maka kita akan mampu untuk dalam tanda kutip membakar kesulitan-kesulitan kita. Namun ada seorang praktisi yang mendukung pendekatan yang berbeda dalam menghadapi emosi dan kondisi pikiran yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Menurut beliau, emosi dan keadaan pikiran yang tidak menyenangkan seperti keserakahan, kebencian, iri hati, dan kedengkian seringkali muncul dalam perasaan kehilangan, konflik, atau pola kebiasaan kita. Kita bisa belajar untuk bersandar pada penderitaan ini dengan menjadikannya sebagai objek perhatian kita. Kita bisa bernapas dengan penderitaan kita, menyadari teksturnya dan energi yang dimilikinya. Kita mungkin berkata, "Ini dia lagi kecemasan. Kamu telah kembali lagi." Kita mungkin menanyakan pertanyaan, "Ada apa kali ini?" Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dengan perhatian penuh, kita mengenalnya sebagaimana kita mengenal teman. Kita mungkin bisa membuat jurnal tentang mereka. Kita jadi lebih memahami peristiwa-peristiwa yang mengkondisikan penderitaan kita. Kita menyadari bagaimana situasi tertentu menimbulkan penderitaan. Mindfulness atau kemawasan kita mengandung energi penyembuhan. Ketika kita mampu dengan sadar menerima perasaan-perasaan dan keadaan pikiran kita yang tidak menyenangkan, yang menguasai kita, perasaan-perasaan dan keadaan pikiran yang tidak menyenangkan itu kembali ke gudang kesadaran kita dengan lebih lemah daripada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, rangsangan tersebut cenderung tidak muncul dalam kesadaran pikiran kita atau muncul hanya ketika rangsangannya jauh lebih kuat. Jika kita merasa dalam ancaman insecure, diliputi oleh emosi dan kondisi pikiran yang tidak menyenangkan, kita dapat mempraktekkan sentuhan selektif, mengalihkan perhatian kita dari kesulitan dan menuju objek mental serta aktivitas yang mendatangkan kegembiraan dan membangkitkan semangat kita. Kita mungkin bisa berjalan-jalan, membeli makanan istimewa dengan orang yang kita kasihi, atau meminta seseorang teman untuk nongkrong bareng, ngobrol, membahas hal-hal sepele dan seru. Ketika kita merasa emosi dan kondisi pikiran kita sudah diperbarui dan lebih kuat, kita mungkin akan lebih mampu menghadapi kesulitan-kesulitan kita tanpa menjadi kewalahan karenanya. Oleh para praktisi meditasi sering digambarkan ada 5 tahap yang dapat kita gunakan untuk menenangkan tubuh dan pikiran kita ketika emosi yang mengganggu muncul. Tahap yang pertama, pengakuan. Jika kita sedang marah, kita berkata, "Saya tahu bahwa saya sedang marah." Tahap yang kedua adalah penerimaan. Saat kita marah, kita tidak menyangkalnya. Kita menerima apa adanya. Tahap ketiga, merangkul. Kita menahan amarah kita dengan kedua tangan seperti seorang ayah atau ibu menggendong bayinya yang menangis. Perhatian penuh kita merangkul emosi kita, dan ini saja sudah bisa menenangkan kemarahan kita dan diri kita sendiri. Tahap keempat, melihat secara mendalam. Ketika kita sudah cukup tenang, kita dapat melihat secara mendalam untuk memahami apa yang menyebabkan kemarahan ini, apa yang menyebabkan ketidaknyamanan pada inner child kita. Tahap yang kelima atau terakhir adalah pemahaman. Hasil dari melihat secara mendalam adalah memahami banyak penyebab dan kondisi, baik yang utama maupun yang selanjutnya, yang menimbulkan kemarahan kita, yang menyebabkan inner child kita menangis. Sebagai contoh,
Kemarahan kita terpicu ketika seorang teman berbicara kasar kepada kita, dan tiba-tiba kita teringat bahwa dia sedang tidak dalam kondisi terbaiknya hari ini karena ayahnya sedang sakit parah. Kita merenung sampai kita memahami apa yang menyebabkan penderitaan kita. Dengan wawasan, kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk mengubah keadaan. Selanjutnya, kita akan memulai latihan meditasi terbimbing yang difokuskan dengan membayangkan diri kita sendiri dan orang tua kita sebagai anak berusia 5 tahun yang rapuh dan rentan. Hal ini telah membantu banyak praktisi memperoleh wawasan tentang emosi-emosi yang terpendam. Dalam latihan ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi respon-respon kita terhadap meditasi terbimbing dan pengalaman-pengalaman kita dalam menangani emosi-emosi dan kondisi pikiran yang penuh penderitaan dengan sukses atau tidak sukses. Meditasi terbimbing ini memungkinkan kita untuk berlatih merangkul emosi kita dengan penuh kesadaran saat emosi itu muncul dalam kesadaran kita. Bagi banyak orang, ini adalah meditasi penyembuhan yang mengajak kita untuk memandang pengalaman kita tentang orang tua kita dengan cara yang berbeda dan menginspirasi kita untuk mempertimbangkan kembali kehidupan kita. Kata-katanya dapat diubah agar dapat lebih mencerminkan keadaan hidup seseorang, misalnya dengan mengingat kakek nenek atau orang tua tiri kita yang membesarkan kita. Bayangkan diri kita sebagai seorang anak. Saat menarik napas, kita sadari tarikan napas kita. Saat mengembuskan napas, kita sadari hembusan napas kita. Tarik napas, keluarkan napas. Saat menarik napas, sadari sepenuhnya tubuh kita. Saat mengembuskan napas, lepaskan ketegangan di sekujur tubuh kita. Sadari tubuh kita. Lepaskan ketegangan tubuh kita. Bayangkan diri kita sebagai anak berusia 5 tahun. Tarik napas. Sambil tersenyum pada diri sendiri sebagai anak berusia 5 tahun, hembuskan napas. Anak berusia 5 tahun tersenyum. Bayangkan diri kita sebagai anak berusia 5 tahun yang rapuh dan rentan. Tarik napas. Tersenyum dengan cinta pada diri kita sendiri sebagai anak berusia 5 tahun. Hembuskan napas. Anak berusia 5 tahun yang rapuh tersenyum dengan cinta. Bayangkan ayah kita sebagai anak laki-laki berusia 5 tahun yang rapuh dan rentan. Tarik napas. Tersenyum penuh cinta dan pengertian kepada ayah kita sebagai anak laki-laki berusia 5 tahun. Hembuskan napas. Ayah yang rapuh dan rentan tersenyum penuh cinta dan pengertian. Bayangkan ibu kita sebagai gadis berusia 5 tahun yang rapuh dan rentan. Tarik napas. Tersenyum penuh cinta dan pengertian kepada ibu kita sebagai gadis berusia 5 tahun. Hembuskan napas. Ibu kita yang rapuh dan rentan tersenyum penuh cinta dan pengertian. Bayangkan ayah kita dalam diri kita, kekuatan dan kesulitan. Tarik napas. Tersenyum kepada ayah kita dalam diri kita. Hembuskan napas. Ayah dalam diri kita tersenyum. Bayangkan ibu kita dalam diri kita, kekuatan dan kesulitan. Tarik napas. Tersenyum kepada ibu kita dalam diri kita. Hembuskan napas. Ibu dalam diri kita tersenyum.
Pahami kesulitan yang dialami ayah kita dalam diri kita. Tarik napas. Bertekad untuk merangkul dan mengubah kesulitan-kesulitan itu. Hembuskan napas. Kesulitan ayah kita dalam diri kita. Merangkul dan mengubah. Pahami kesulitan yang dialami ibu kita dalam diri kita. Tarik napas. Bertekad untuk merangkul dan mengubah kesulitan-kesulitan itu. Hembuskan napas. Kesulitan ibu kita dalam diri kita, merangkul dan mengubah.